lagi dengan saya, Pak Edi. Saya berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Setelah kita mengetahui fitur-fitur dari PLC, sebuah PLC, kemampuan dia, apa yang disediakan dan sebagainya. Yang kedua, kita harus melihat allocation memory. Ini setiap ini pasti ada, ini ada section IO memory ya, kita lihat ke sana. Apa ya saja di dalam memori sebuah PLC? Ini adalah bangunan memori di dalam sebuah PLC ya. Jadi ini sebuah blok PLC. Nah, di dalamnya itu sebetulnya dibagi-bagi dalam area-area kerja begitu. Jadi ini terminal blok, apa yang dia diterima langsung masuk ke memori yang kita sebut input bits ya. Input bit atau memori input. Kemudian ada memori output. Jadi ini yang berhubungan dengan dunia luar gitu ya. Output, input dan output adalah bit-bit atau memori yang berhubungan dengan dunia luar. Kemudian di dalam PLC masih ada memori-memori lagi yang bisa kita pakai. Apa saja? Selain input output bit, ada juga working area. Jadi memori untuk bekerja. Kemudian ada holding area. Ada data memory area, timer area, counter area. Jadi semuanya sudah dipisah-pisah sendiri sesuai dengan alamatnya gitu. Kita akan coba satu persatu melihat input bit, output bit, working area dan seterusnya. Sebelum membicarakan terlalu jauh tentang memori, saya akan sedikit ulang tentang apa itu memori. Data digital selalu terdiri dari rangkaian beberapa rangkaian, jadi seperti sebuah slot begitu, ruang-ruangan. Misalnya di sini ada ini sebuah memori, satu informasi memori. Setiap sel ini bisa memuat informasi high atau low, atau 1 atau 0. Ini satu buah informasi memori. Ya. Biasanya sebuah dalam bentuk biner begitu ya. 1010 gitu. Ini ada memori lagi, informasinya 0001 ya. Jadi semuanya memori dalam bentuk angka biner. Ya. Nah, ini lebar datanya 4. Ada seperti misalnya mikrokontrol, lebar datanya 8. Jadi bisa memuat sampai 8 memorinya ada 8 informasi angka ini. Nah, satu sel ini kita sebut bit ya. Dan satu rangkaian, satu slot ini kita sebut byte. Kalau PLC, informasi datanya bukan 8, tetapi 16. Jadi ada 16 informasi, lebar datanya itu 16 sampai 16. Jadi mulai 0, 1, 2 sampai 15. Ini untuk PLC. Ya, ini yang kita sebut 1 word ya. Kalau ini 1 byte, isinya 8. Satu kecil ini disebut bit. 1 bit, 1 word. Word itu 16. Kalau 8 kita sebut byte. Kadang-kadang informasi 1 word ini kurang, biasanya didobel juga, sehingga ada yang namanya double word. Ya. Ini satuan dari memori. Ini hanya 1 word. Ya. Ini 1 word terdiri 16 bit. Gitu.
Paham ya? Jadi 1 word 16 isinya, double word berarti ada 32, 1 byte itu isinya 8, dan setiap sel ini kita sebut bit ya. Baik, kita akan coba bahas satu persatu memori-memori di dalam PLC ini. Yang pertama kita akan membahas tentang input dan output. Input dan output ini di Omron mengenalnya dengan CIO area ya. CIO area, input dan output area. Nah, ini dipisahkan antara input dan output. Untuk input address, alamat inputnya itu ringnya mulai 0 sampai 99. Jadi total ada 100 word, 100 address, 100 alamat, 100 word dari input. Artinya kalau ini dipakai semua, 1 word isinya berapa? Ya 16 bit. Berarti kalau ada 100 word, berarti ada 100 kali 16. Berapa? 1600 input dia bisa terima. Bayangkan 1600 input bisa diterima dia. Tetapi untuk yang break ini hanya dikeluarkan inputnya ya sebanyak 0, 1 sampai ya hanya 12 ya. Inputnya hanya 12. Padahal dia sebetulnya bisa menerima sampai 1600. Sehingga kalau ini kurang 16 seberapa tadi? 12 kurang, kamu harus beli modul input lagi, kamu pasangkan. Ya, menjadi misalnya kamu beli yang 32, berarti IO-nya nambah 32 lagi. Ya, inputnya nambah 32, nambah lagi seperti itu sampai 1600. Nah, tetapi kan itu juga terbatas juga tadi, maksimal expansionnya berapa? Hanya 3 unit kan begitu. Nah, kemudian untuk output berapa? Untuk output bit ringnya di 100 sampai 199. 100 sampai 99. Jadi alamat word 100 sampai 99 itu adalah untuk output. Berarti outputnya juga 100 word. Berarti ada 1600 output dia bisa keluarkan sebetulnya. Nah, seperti tadi input, kalau kamu masih ini outputnya berapa? Ini 8 ya. Ini bisa ditambahkan lagi kalau kurang ya, seperti itu. Saya akan coba jelaskan sedikit tentang pengalamatan ini. Ini adalah sebuah PLC yang break begitu. Nah, seperti ini. Di sini sudah disediakan input dan output. Kalau yang ini kebetulan inputnya ada nomor 0, 1, 2 sampai 11. Berarti di sini ada 12 input. Ini adalah blok output. Outputnya di sini 0 sampai 7, berarti ada 8 input. Output. Ya. Jadi totalnya ada 20 input dan output. Jadi ini adalah tipe yang 20 IO ya, 20 IO. Tadi sudah saya sebutkan bahwa input PLC seri E ini dimulai dari 00 sampai 99. Ini adalah word. Berarti mulai word 00, 01, 02, 03 sampai 90. Ya. Nah, kita tahu bahwa satu bit ini terdiri dari 16 bit. Jadi untuk word 00 itu sebetulnya ada 16 bit. 0, 1, 2 sampai 15. Nah, yang muncul di sini hanya sampai nomor 11 ya. 4 sampai 11.
sedangkan yang 12, 13 sampai 15 tidak muncul. Seperti itu. Ini yang sudah keluar ini satu terminal ini disebut 1 bit ya. Jadi kalau alamat ini terminal yang ada di sini nomor 2 ini alamatnya adalah word 0 bit nomor 2 ini. Jadi 00 bit kedua seperti itu. Yang ini misalnya 15 berarti 00 bit 15. Nah, padahal kita tahu kapasitasnya sampai 90. Ini satu word saja tidak komplit. Sehingga kalau kamu butuh tambahan, maka kamu butuh tambahan ekspansi lagi di sini. Satu ekspansi mewakili satu word biasanya. Ya. Sehingga misalnya ini bit nomor 0, maka kalau kamu beli ekspansi kita tambahkan, maka dimulai dari 01. Baik, itu tadi adalah memori input dan memori output. Kita bisa mengakses input dan output ini baik secara word maupun secara bit. Ya, kita bisa mengakses satu persatu bit ini atau langsung satu word. Ya. Selanjutnya memori yang lain di dalam internal PLC kita mengenal ada work area. Work area ini adalah memori yang digunakan untuk bekerja. Ya, jadi sebeda dengan input output ini yang berhubungan dengan eksternal, kalau work area tidak, dia hanya relay yang dipakai hanya di dalam, jadi tidak bisa berhubungan dengan keluar. Sehingga ini biasa dipakai untuk memprogram saja. Jadi program sampai di sini menggunakan work area, nanti yang berhubungan dengan output dioper ke I/O area ini. Ya, alamat input dan output. Itu work area. Itu sifatnya volatil. Jadi kalau listriknya mati dia akan hilang begitu. Kemudian ada holding area. Holding area ini juga untuk pemrograman. Dia untuk menyimpan tetapi yang hold, yang tetap, sehingga saat listrik mati atau dia restart dia masih ada. Ini sama seperti data memori. Data memori ibarat sebuah hard disk begitu. Dia untuk menyimpan semua data-data di dalam PLC. Saat PLC itu mati, ya dimatikan sumbernya, kemudian dinyalakan, maka data memori masih ada. Kemudian ada juga lokasi untuk timer dan counter. Ya. Nah, saya akan sebutkan kapasitas dari CP1E ini. Ini alokasi memori dari PLC CP1E. Untuk CIO, ya. Input bit ada 1600 bit atau 100 watt tadi sudah saya sebutkan. Alamatnya adalah CIO 0 sampai CIO 99 untuk input. Output alamatnya ada di watt 100 sampai 199. Jadi 100 sampai 115, kemudian 101 00 101 15 dan seterusnya sampai 19900 sampai 199 15 seperti itu. Kemudian juga dipakai untuk CIO 200 itu untuk link, jadi untuk komunikasi dengan PLC yang lain, alamatnya di 200 ke atas gitu. Work area ada 100 watt, alamatnya W0 sampai W99. Jadi kalau kita mau menggunakan work bit, alamatnya awalnya wattnya diawali dengan huruf W, ya. W0 titik 00, W0 titik 01, W0 titik 02 dan seterusnya sampai W99 titik 15 itu ya. Holding area ada 800 bit mulai word
H0 sampai H49. Ini untuk workbit, untuk holding area menggunakan aksesnya hanya word, jadi nggak bisa diakses bit. Data memori ini seperti hard disk tadi saya sebutkan, ini untuk menyimpan data-data yang tidak hilang oleh listrik ya. Jadi kalau mati dia masih ada datanya. Alamatnya ingat ini untuk tipe S, tipe E D0 sampai D2047. Jadi ada 2048 data yang bisa kita simpan di situ. Untuk yang tipe N sampai 8000 atau D0 sampai D8191. Ini juga aksesnya word, nggak bisa diakses bit. Timer kita mulai dari T0 sampai T255. Jadi totalnya ada 256 timer kita bisa pakai. Counter juga gitu, ada C0 sampai C255. Auxiliary ini untuk relay bantuan juga ada banyak sekali. A0 sampai A447. Untuk read, untuk write ada 448 sampai 753 ya. Kita barangkali hanya menggunakan timer, counter, data memori, work area, dan CIO. Nanti kita akan hanya menggunakan memori itu saja. Demikian ya, tadi kita sudah memberikan pengantar mengenai PLC. Selanjutnya kita akan lebih jauh mempelajari PLC, bagaimana cara wiring, bagaimana cara programming sebuah PLC. Ikuti video saya.